Kabupaten Indrajaya Hilir dengan PP Ibu Ilaida dan fasilitator Ibu Skanovalia. Hari ini saya akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya akan mewawancarai tentang mengambil keputusan kepada beberapa kepala sekolah, yaitu saat ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Kepala Sekolah SDN 021 Pulau Kecil, Kecamatan Benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Baik. Bapak, di sini saya ada tugas dari guru penggerak, mohon izin untuk mewawancarai dalam beberapa menit ke depan. Kita langsung Bapak. Ya boleh. Begini Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, baik, Pak Edi, saya akan coba untuk menjawabnya. Namun hal ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak ketemu semuanya. Kita coba akan menjawabnya. Yang pertama, tentu kita melihat situasi dalam kondisi dilakukan adalah peraturan sekolah yang berlaku, yang dilemanya itu. Yang kedua, yang kita harus lakukan itu tanggung jawab sebagai guru untuk mendidik anak kita itu. Nah, sedangkan yang ketiga itu berpegang pada prinsip, namun harus ditinjau dari segi kemanusiaan. Nah, itulah beberapa dilema yang etika yang harus kita lakukan. Yang kedua. Rujukan moralnya bagaimana? Kalau rujukan moralnya itu yang kita lakukan itu pada diri itu terutama kita mungkin mensosialisasikan masalah pada guru yang bermasalah secara ya tentunya secara kekeluargaan, namun untuk waktu kedepannya itu kita lebih disiplin demi kelancaran operasional sekolah. Jadi gitu kira-kira. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua orang kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Tuh. Kalau itu saya rasa lebih tepatnya kita lakukan dimusyawarahkan untuk mengambil mufakat. Jadi yang kasus-kasus seperti itu tuh karena di sekolah kita ini kita menggunakan atau mengutamakan musyawarah untuk mengambil mufakat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya. Nah, tentunya tadi dengan musyawarah itu kita mengambil satu langkah-langkah itu adalah yang pertama kita mengumpulkan guru-guru, kemudian setelah terkumpul, nah kita tentu membuka masalah yang ada. Apa masalahnya? Itu. Nah, tentunya kan dengan masalah itu kita berlanjut kepada mengidentifikasi masalah. Jadi artinya kita apa masalah yang di dalam tersebut itu kita tentu kita memilih. Yang selanjutnya itu memilih yang terbaik setelah diidentifikasi mana yang terbaik di antara kedua masalah dengan sebagaimana saya katakan tadi mufakat untuk dijalankan. Nah, itu. Yang selanjutnya nah tentu kita dengan adanya musyawarah tadi dengan mufakat berlapang dada menerima keputusan. Demikian kira-kira. Dan selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang efektif itu yang pertama berperan pada peraturan sekolah, karena kita tidak bisa terlepas dari peraturan sekolah. Nah, yang kedua mungkin keputusan dengan musyawarah tadi, karena kita sebagai saya katakan tadi bahwa keputusan musyawarah itu lebih penting itu untuk mendapatkan sifatnya kekeluargaan. Kemudian memberikan pembinaan pada guru yang bermasalah. Demikian.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Nah, ini memang ya perlu tuh. Karena hal-hal ini kita juga mendapatkan tantangan sebagaimana yang kata tadi. Nah, tentu yang kita perhatikan di sini adalah menghadapi guru yang merasa benar. Ya, kadang-kadang guru ada yang merasa dirinya benar, ada yang merasa dirinya tidak mau kalah itu. Ya, makanya itu kita harus menghadapi. Yang kedua mungkin kurang pengawasan baik dari orang tua dan guru bagi anak yang bermasalah, bagi anak-anak. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Nah, kalau itu memang benar. Sebab sesuatu yang ada masalah ini harus kita membuat jadwalnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi tentunya membuat jadwal tatap muka bersama guru dan orang tua untuk bagi siswa untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian tentu juga kita menganalisis masalah, melihat sisi positif dan negatifnya. Ya, faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu ya saya katakan tadi, yang pertama tentu kita bermusyawarah dengan majelis guru, dengan orang tua siswa. Nah, jika tidak, nah tentunya kita kalau belum terselesaikan, ya tentu kita juga minta bantuan kepada pengawas yang ada di sistem ini. Ini kan kira-kira. Dan pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema? Nah, ini memang perlu dicermati, pembelajaran harus dipetik di situ. Kalau saya berpendapat bahwasanya dengan yang pertama kita lakukan itu dengan musyawarah dengan majelis guru serta komite, ya. Nah, untuk memudahkan mengambil satu keputusan. Nah, itu. Yang setelah itu pembelajaran yang harus kita petik itu, setiap keputusan itu harus berlapang dada menerima keputusan tersebut. Nah, karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, karena itu adalah sifatnya keputusan. Nah, yang ketiga ini tentu ada pembinaan fisik terhadap karakter. Nah, itulah kira-kira yang kedua. Jadi demikian, kira ada lagi pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya yang kedua ini akan mewawancarai Kepala PAUD Al Muawana yang beralamat di Pulau Kecil, yaitu Ibu Siti Nurhidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mewawancarai, ada beberapa pertanyaan. Mohon kiranya benar menyediakan waktunya. Nah, baik Bu, untuk pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Ini pertama kasus, mungkin banyak ya Pak, ini kasus ini saya mengambil kasus dari tenaga pendidik atau pendidik. Pertama kami mengambil keputusan itu dengan cara mengadakan penelitian atau mengamati kasus yang terjadi kepada guru saya. Ini masalah pemegangan uang tabungan yang tidak di akhir tahun, setiap tahun kami mengadakan perhitungan uang tabungan, ataupun setiap tahunnya setelah acara selesai atau pembelajaran selesai kami mengadakan perhitungan. Ini uang tabungan saya percayakan kepada pendidik, namun di akhir tahun itu tidak sesuai dengan harapan atau tahun-tahun sebelumnya. Kami pun bingung, pada sebenarnya sebelum-sebelumnya tidak seperti itu,
Tapi setelah saya mengadakan penelitian atau mencari informasi kepada lingkungan di mana saya tinggal, ini masalah uang yang mungkin ini dari keluarga, masalah ekonomi, atau mungkin dari keteledoran dia yang tidak berhati-hati dalam mengelola uang tabungan di sekolah. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus ini ya, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya mengutamakan bagaimana baiknya atau yang lebih baik. Ini sebenarnya sudah menjadi pemikiran saya ataupun menjadi beban buat saya karena keteledoran guru saya ini. Tapi ya mau gimana lagi? Itu juga merupakan tanggung jawab saya di sini sebagai pengelola. Saya harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dia lakukan terhadap ruang tabungan yang selama ini anak didik tabung ke dia, dan ini sudah waktunya membuka. Jadi terpaksa, ya tidak dengan terpaksa, walaupun dengan bagaimana saya harus bertanggung jawab itu demi menjaga nama baik sekolah, terutama yang kedua menjaga nama baik saya sendiri sebagai pengelola. Nilai kebajikannya apa sih? Agar berjalan lebih baik lagi untuk kedepannya, ya saya memberikan arahan kepada dia yang sesuai dengan keadaan sekarang agar berjalan dengan baik dan lancar untuk kedepannya. Langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Saya mengharapkan dia agar lebih bertanggung jawab lagi, lebih teliti, lebih hati-hati untuk di kemudian hari. Hal efektif apa yang Ibu dalam keputusan? Pertama, saya mencari informasi tadi seperti yang saya katakan di awal, mencari informasi dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mengumpulkan data dari hasil catatan. Yang ketiga, saya menanyakan langsung mengapa seperti ini permasalahannya. Walaupun di akhir pertama awalnya dia begitu bingung, tapi karena saya sudah mencari informasi, maka saya pun bisa tahu sendiri akan kebingungan dia masalah hari ini terutama masalah keteledoran dia ataupun tidak teliti dalam mengelola uang atau administrasi sekolah. Apa tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Tantangan saya menghadapi masalah ini, menghadapi guru yang teledor atau lelet ini, ya pertama gimana ya namanya seorang guru, tentu dia lebih tahu mana yang baiknya. Kalau kita mau menegur langsung takut tersinggung, tapi kalau tidak saya juga yang rugi. Ya saya minta bantu sama rekan-rekan bagaimana solusi terbaiknya. Mau saya berhentikan, masih banyak yang belum dia selesaikan, tidak diberhentikan pun saya juga yang rugi. Untuk selama ini kami tetap bersabar, mudah-mudahan kasus ini tidak terjadi lagi di tahun yang saya akan ini. Nah, di sini Ibu menyelesaikan secara langsung atau membuat jadwal, kalau saya ada, macam mana Ibu menjalankan? Dalam menyelesaikan kasus ini, kami langsung menanyakan kepada penyidik, tidak ada membuat jadwal karena kami takut kalau jadwal itu kami buat mungkin bisa mencari alasan lain ataupun mungkin dia bisa tidak menyesuaikan jadwal yang saya buat. Jadi saya menanyakan langsung kepada yang bersangkutan tadi yang teledor akan masalah administrasi sekolah atau masalah pemegangan tabungan anak-anak. Apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Sangat ada, yaitu pertama rekan-rekan guru dari sekeliling yang biasa kami kerja di sini, karena dia sudah tahu bagaimana karakter dan seluk-beluknya, makanya para rekan-rekan memberi solusi bagaimana terbaiknya agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kekecewaan kemudian hari, baik itu dari pihak guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu bisa petik atau pengalaman apa yang Ibu bisa ambil?